شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik nikmat lahir maupun batin. Akuilah bahwasanya semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada diri kalian itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang ada pada diri kita asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja mendapatkan rizki berupa uang, gaji dan lain sebagainya. Hakikatnya ini adalah pemberian dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, dalam konsep kita bersyukur kepada Allah ternyata bukan hanya sekedar dengan lisan, bukan hanya sekedar dengan ucapan, bukan hanya sekedar mengakui di dalam hati, tetapi syukur itu bisa sempurna kalau terpenuhi tiga hal. Yang pertama yaitu bil iman, meyakini nikmat-nikmat ini datangnya dari Allah. Yang kedua bil lisan, yaitu dengan senantiasa berzikir, mengucapkan alhamdulillah ataupun zikir-zikir yang lain, kemudian membaca Al-Quran, ya, maka ini merupakan bentuk syukur dengan lisan. Dan yang terakhir yaitu bil arkan, dengan anggota badan. Jadi ketika orang bersyukur hanya dengan lisan, maka belum sempurna syukurnya. Bersyukur hanya mengakui iya ini semua datang dari Allah, tapi nggak pernah zikir, belum sempurna syukurnya. Ketika tiga ini sudah ada pada diri kita, inilah syukur yang sempurna. Sebagaimana ucapan seorang ulama yang bernama Abu Hazim Al-A'raj, yang punya nama lain Salamah bin Dinar. Apa kata Salamah bin Dinar? Yang namanya syukur secara hakiki adalah antakuffa anil ma'asi wa tusta'mala fit ta'ati, yaitu engkau tahan anggota tubuhmu dari bermaksiat kepada Allah, kemudian engkau gunakan anggota tubuhmu dalam rangka ketaatan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana syukurnya mata melihat yang baik-baik, ya. Bagaimana syukurnya lisan bicara yang baik-baik. Gunakan lisan untuk berzikir, berkata-kata baik. Bagaimana bersyukurnya tangan, gunakan tangan ini untuk perkara yang baik-baik, membantu orang lain, infak, sedekah dan lain sebagainya. Bersyukur dengan kaki, bagaimana kaki ini dilangkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ini semua ada pada diri kita, inilah yang dinamakan syukur yang sempurna. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini
kita akan membahas beberapa poin yang perlu kita ketahui tentang waktu, ya, yaitu sifat atau karakteristik waktu. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak di dalam ayat Al-Quran berbicara tentang waktu. Surat yang sering kita baca dan kita semua hafal, anak-anak kita pun hafal, yaitu Quran surat Al-Asr. Ya, wal asri innal insana lafi khusr. Ya, wal asri. Di sini Allah bersumpah demi masa. Allah bersumpah demi masa. Nah, ketika Allah bersumpah terhadap sesuatu, maka sesuatu itu adalah perkara yang mulia dan penting. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu, maka kita tidak boleh menyalahkan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan waktu, Allah yang maha berkuasa, bersumpah dengan apapun, ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekhususan Allah ketika bersumpah demi waktu duha dan lain sebagainya. Adapun kita sebagai manusia, ya, tidak diperkenankan sekalipun bersumpah dengan selain Allah. Orang-orang jahiliyah dahulu bersumpah dengan menyebut demi Ka'bah, demi tanah kelahiranku, ya, demi langit dan bumi. Kalau kita di zaman masa-masa sekolah dulu, demi cintaku padamu. Nah, ini juga sumpah. Maka nggak boleh, ya, demi cintaku padamu aku akan minumnya nggak sekalian, Mas? Insyaallah. Nah, jadi dalam bersumpah ada aturannya, ya, dengan nama Allah, baik itu menggunakan waw qasam atau ba qasam dan lain sebagainya. Ya, Pak Imam, ada berapa huruf sumpah? Wallahi, apa lagi? Billahi dalam bahasa Arab, tallahi. Nah, ini semua sumpah. Jadi boleh menggunakan wallahi, ya, wallahi, ya, pokoknya saya tidak mau ketemu sama si fulan. Ketika orang ini melanggar sumpah, maka nanti dia ada kafarat. Sudah bersumpah saya nggak akan temui si fulan, besok-besok datang ke rumahnya pinjam uang, ya, berarti melanggar sumpah. Maka nanti ada kafaratnya. Nah, ini ada pembahasan masalah sumpah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Di sini menunjukkan waktu itu sangatlah berharga, ya, wasyamsi, ya, matahari. Ya, matahari ini berharga. Ketika kita sudah mengetahui waktu ini adalah sesuatu yang berharga, maka penting bagi kita memperhatikan. Dan waktu ini, kata para ulama, modal dalam kehidupan. Kalau orang Padang, ya, pandai berdagang terhadap modal ini, hati-hati. Ya, ada orang Padang di sini, Pak. Yang terkenalnya kan begitu. Walaupun banyak orang Jawa yang pintar dagang, itu banyak sukses, nasi goreng, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi inilah yang namanya waktu ini adalah modal, maka namanya modal harus dijaga. Jangan sampai modal ini berkurang. Jangan sampai modal ini sia-sia. Ya, orang jualan dagang, aduh, buntung saya nggak dapat untung, justru modalnya juga habis. Berarti di sini dia belum bisa mengelola modal dalam dunia perdagangan. Nah, dalam urusan hidup kehidupan manusia, maka modal utama di dalam hidup ini adalah
waktu. Nah, waktu kita berapa jam Pak satu hari? 1 kali 24 jam. Berapa jam kita sholat 5 waktu? Berapa menit kita baca Quran? Berapa menit kita zikir pagi petang? Berapa menit kita bantu istri di rumah? Berapa menit kita baca buku? Hitung semua, kalkulasikan. Mana waktu yang bermanfaat? Apakah waktu bermanfaat lebih banyak atau waktu yang sia-sia yang lebih banyak? Mana waktu yang lebih banyak? Ya, nonton siaran langsung bola, scroll IG, scroll TikTok, atau perkara-perkara kebaikan yang lainnya. Kalau kita catat satu persatu, oh ternyata dari 1 kali 24 jam saya melakukan perbuatan yang manfaat hanya sekitar 3 jam. Sisanya kemana? Ya, sisanya kemana? Terbagi-bagi. Ya, ini, itu, ini. Kalau terbagi-baginya perkara yang manfaat, tidak masalah. Tapi kadangkala ya terbaginya itu kebanyakan untuk hal yang sia-sia. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkait orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya disebutkan oleh Allah ya di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 44. Jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka nanti di hadapan Allah menyesal. Ya, karena penyesalan itu bukan di depan. Yang namanya di depan itu adalah DP, Pak. DP itu namanya di depan. Kalau di belakang namanya penyesalan. Ada DP di belakang. DP-nya belakangan ya, cicilan dulu dibayar. Kemudian DP belakang, enggak. Ya. Jadi penyesalan itu di belakang. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Jadi kata Allah, orang-orang yang zalim itu berkata, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya di dunia dengan sebaik-baiknya berkata, ya Rabb kami, berilah kami penangguhan waktu walau sebentar. Artinya penangguhan waktu itu, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Ya, kira-kira bisa dikembalikan? Tidak. Apa yang dilakukan ketika dikembalikan ke dunia? Nujib da'wataka, ya Allah saya akan jawab panggilanmu, saya akan lakukan perintahmu, saya akan lakukan apa yang engkau perintahkan ya Allah. Wa nattabi'ir rusul, dan juga saya akan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Saya akan ikut apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Penyesalan tinggal penyesalan. Tidak mungkin Allah mengembalikan ke dunia. Ya. Dalam ayat yang lain juga disebutkan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ya, ketika datang kematian kepada seseorang dari mereka, ya orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang tidak berbuat baik, yang tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, yang tidak mau beramal soleh, maka mereka berkata, ya Rabbi irji'un. Ya Allah, Rabbku, kembalikan aku ya Allah, kembalikan ke dunia. Ya, menyesal mereka. Diwafatkan tapi enggak bawa apa-apa. Diwafatkan tidak punya tabungan kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal. Untuk apa mereka minta dikembalikan ke muka bumi? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mereka minta dikembalikan ke dunia bukan mau poya-poya, bukan mau senang-senang, ya, bukan mau makan-makan, tetapi mereka minta dikembalikan oleh Allah agar aku ya Allah bisa beramal soleh fima taraktu terhadap
amal soleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Dia akan nyesal, ya Allah, kenapa saya nggak baca Quran dulu? Ya Allah, kenapa saya nggak menyantuni anak yatim? Padahal saya punya uang. Ya, ya Allah, kenapa saya tidak menikahi janda? Kan gitu. Ya, kurang lebih begitulah. Padahal ada di depan rumah saya kan seperti itu. Istri saya mengizinkan, punya uang. Nanti itu akan muncul pada hari kiamat kelak penyesalan itu semua. Seperti itu. Apa yang terpikirkan di dunia kemudian tidak dilakukan, ketika nanti di akhirat dia akan berkata, ya Allah. Jadi penyesalan tinggal penyesalan. Maka di dunia inilah tempat beramal. Tidak bisa lagi sampai di akhirat kemudian kita beramal. Apa kata Ali radhiyallahu an? Al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Kata sahabat yang mulia Ali radhiyallahu an, hari ini. Maknanya hari ini adalah di dunia ini. Disinilah kita tempatnya beramal. Tidak ada hisab. Belum ditunjukkan hisab tentang amal-amal kebaikan kita berapa, keburukan kita berapa, belum ditunjukkan di dunia. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti esok, yaitu di akhirat, ya, disitulah baru hisab, tidak ada amal. Nah, seperti itu. Maka kalau manusia yang cerdas, dia berpikir, oh, waktu ini sangatlah singkat, modal yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita menyia-nyiakan waktu, disinilah kerugian yang besar. Kerugian yang besar kalau seandainya waktu ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu berlalu sudah 18 hari. Sahih? 18 hari atau 17 hari? Jangan-jangan ada yang sudah 20 hari. 18. Sekarang hari ke 19. Ya. Kalau sudah ada yang 20 hari, kapan mulai puasanya nih? Ngikutin perintah mana ini? Pemerintah Iran. Lagi seru ini, Pak. Yang mantau terus. Baik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kedamaian di muka bumi ini. Amin. Allahumma amin. Nah, bencinya para sahabat terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sampai dicela oleh mereka. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an? Beliau berkata, inni la akrahu an ara ahadakum khaliyan sabahlala la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku benar-benar membenci. Ya, di sini ada dua pernyataan taukid di dalam perkataan Umar bin Khattab. Yang pertama ada inna. Ketika satu kalimat dimasukin inna, berarti di sini menunjukkan apa? Sungguh maknanya. Kemudian di sini lagi ditambah dengan lam taukid, la akrohu. Lam juga taukid, menunjukkan sungguh. Berarti kalau diterjemahkan secara letterlek dengan bahasa, yaitu sungguh, sungguh. Kata Umar bin Khattab, aku membenci jika melihat ada orang yaitu khalian sabahlala, artinya kosong, hidupnya sia-sia, ya, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini maknanya sabahlala, nggak punya tujuan hidup, kerja asal-asalan. Ini artinya khalian sabahlal. Ya, kerja ndak punya prinsip, yaitu menghasilkan yang terbaik. Ini namanya sabahlal. Kerja tidak profesional. Nah, kata Umar bin Khattab, la fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat.
Jadi dalam kita bekerja itu ya harus sungguh-sungguh, baik perkara ibadah ataupun perkara-perkara dunia yang lainnya. Ya. Jadi apa? Jadi pegawai, sungguh-sungguh laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, amanah. Jangan jam masuk jam 8, ya datangnya jam 9, jam pulang jam 5, setengah 4 sudah pulang. Ya, ini namanya khalian sabahlal. Orang seperti ini ya tidak punya target yang jelas. Ya. Nah, kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, dengan penuh ketakutan beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu wa naqasa ajali wa lam yazdad fihi amali." Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah benar-benar menyesal atas sesuatu seperti penyesalanku terhadap satu hari. Artinya Abdullah bin Mas'ud itu ya sangat menyesal terhadap satu hari yang mana matahari tenggelam, kemudian umur berkurang, walam yazdad amali, amal belum bertambah. Nah, begitulah penyesalan orang-orang soleh dahulu. Nah, sekarang ya terkadang kita ketika ketinggalan zikir pagi petang biasa saja, ketinggalan sholat berjamaah biasa saja. Di sini menunjukkan iman yang belum menghujam di dalam dada. Tapi para sahabat dahulu ketika meninggalkan kebaikan sedikit saja maka mereka menyesal. Nah, bagaimana itu ada di dalam diri kita, maka kita berpikir akhirat, berpikir mati, bahwasanya kita mati bawa apa, nanti di akhirat apa bekal kita, maka baru ada penyesalan di dalam diri. Oh, subhanallah, tadi saya tertinggal sholat berjamaah ya karena sibuk dengan pekerjaan. Oh, saya hari ini saya belum baca Quran, ya, menyesal seperti itu. Tapi kalau seandainya ibadah yang sudah tertinggal, kita tidak ada penyesalan sedikit pun, ini alamat iman kita sudah rusak. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah cara pandang ya para sahabat dahulu terhadap waktu, yaitu waktu ini adalah modal terpenting dalam hidup. Kemudian yang kedua, waktu itu sangat cepat berlalu, ya, dan banyak manusia tertipu dengannya. Ya, waktu sangat cepat berlalu. Kita sekarang sudah rata-rata mungkin umur 40, 50, 60. Berarti waktu ini sangat cepat. Ya, sepertinya Pak Imam, Pak Irwan baru kemarin itu lulus SMA, ya Pak ya, ya kan? Baru kemarin lulus SMA, bulan madu, ya kan? Sama istri, sekarang sudah mau punya cucu, bahkan udah punya cucu ya. Nah, sudah punya cucu, tapi awet muda beliau ini, udah punya cucu kayak usia masih 26 tahun. Nah, layak biar nggak kedengeran sebenarnya. Ya, nggak kerasa Pak. Iya, baru kemarin sidang isbat, sekarang sudah tanggal 19 Ramadan, nanti Idul Fitri lagi, datang lagi Idul Adha, tiba-tiba jenggot sudah mulai putih ya Pak. Rambut sudah mulai putih. Ini saya dulu hitam Pak, sekarang sudah mulai putih. Di sini Allah ingatkan sebetulnya, ketika rambut sudah mulai memutih, disitulah kematian sudah di depan mata. Ya, apa yang mau kita bawa kan begitu. Jadi waktu itu cepat berlalu. Ya, yang mulus jadi keriput, ya kan? Yang hitam menjadi putih, yang kuat menjadi ringkih, ya.
Dulu kita kuat jalan ya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Sekarang kadang kala jalan pergi ya 50 meter sudah ngos-ngosan. Naik tangga sudah ngos-ngosan. Nah ini sudah alamat sudah kan seperti itu. Tapi kadang kala manusia tidak mau sadar, dikiranya dia masih muda aja. Ya. Padahal apa? Terus usia berkurang. Maka jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada. Karena waktu, ya nikmat sehat, kesempatan ini adalah satu hal yang sering dilalaikan manusia. Apa kata Nabi SAW? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu nikmat apa? As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Nah, perhatikan di sini Nabi SAW mengatakan kathirun minan nas, ya, kebanyakan manusia. Artinya tertipu, berarti tidak semua manusia. Berarti ada sebagian dari manusia itu yang tidak tertipu. Mudah-mudahan sebagian manusia yang tidak tertipu itu adalah jamaah Masjid Al-Muhajirin Poka. Nah, gitu. Karena disebutkan kathirun minan nas, sebagian besar manusia itu tertipu, kata Nabi SAW, berarti ada yang diselamatkan oleh Allah. Ada orang-orang yang tidak tertipu, berarti dia bisa memanfaatkan kesehatannya, bisa memanfaatkan waktu luangnya. Tapi kebanyakan, yang namanya kebanyakan itu tidak semua, berarti hanya sedikit. Nah, dalam satu kampung, misalnya ada 500 orang, sedikit yang nggak tertipu dengan waktu luang dan kesehatan, ya ada sekian puluh orang yang betul-betul bisa memanfaatkan. Kenapa orang yang sehat ya sering membuat merasa kuat? Akhirnya apa? Menunda amal. Oh, saya masih kuat, nanti lagi kan seperti itu. Kemudian waktu luang juga membuat orang itu merasa santai. Oh, gampang, saya nggak terlalu sibuk kok, nanti aja. Nah, kalimat engkau baik itu engkau baik, ya kan? Engkau disit, kalau bahasa Jawa, engkau meneh, inilah kalimat yang merusak seseorang dalam beramal. Ya, nanti aja, nanti dulu, besok lagi, bulan depan, udah punya uang mau umroh, nanti aja, ya kan? Seperti itu. Nah, akhirnya apa? 2 nikmat ini dicabut oleh Allah. Orang yang awalnya sehat nggak jadi ibadah, dibuat sakit dulu sama Allah, ya nggak jadi dia ibadah. Nah, kemudian saatnya waktu luang harusnya dia memperbanyak ibadah, kemudian disibukkan oleh Allah sampai ibadah wajib saja tidak sempat. Nah, akhirnya dicabut sama Allah 2 nikmat ini. Makanya ketika Allah berikan kesehatan, ingin melakukan perbuatan baik segera, jangan ditunda-tunda. Kita punya waktu luang, ingin melakukan perbuatan baik, jangan ditunda-tunda. Ya, termasuk jangan sekali menunda-nunda birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua menghendaki kita pulang ke rumahnya. Nah, ini dekat lebaran kan begitu. Kalau ada uang, ada waktu, ya kan begitu, segera pulang, jangan ditunda. Karena apa? Waktu itu tidak bisa dibayar. Belum tentu orang tua kita tahun depan masih ada. Mak, tahun depan aja aku pulang, mak, ini uang pas-pasan buat biaya sekolah. Pulang sudah, nanti buat biaya sekolah. Insya Allah dimudahkan. Karena apa? Bentuk berbakti kepada kedua orang tua, menjalin silaturahim. Silaturahim ini akan mendatangkan rizki-rizki yang lain. Dan banyak sudah pengalaman-pengalaman, Pak, ya. Ketika dia betul-betul mengusahakan untuk membuat senang orang tua, ayah ibunya, dimudahkan urusannya. Dan bukan 1-2 yang cerita ke saya. Alhamdulillah Ustaz, jual beli mobil saya lancar. Karena memang saya punya prinsip, tiap tahun saya pulang untuk membuat senang orang tua. Ya, sekiranya
buka bersama dengan orang tua itu senang, misalnya satu tempat, satu kota kan begitu, maka lakukan. Ya, lakukan itu, karena itu adalah bentuk keridhaan dari orang tua nantinya. Ya, maka dischedulekan seperti itu, punya planning. Tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka bulan Ramadan ini singkat, ya, sisa 12 hari lagi. Ya, kalau sudah berlalu maka tidak akan kembali. Ini yang ketiga. Jadi karakteristik waktu itu kalau sudah berlalu tidak akan kembali. Sebagaimana perkataan ahli hikmah, ya, al-waqtu la ta'ud. Waktu itu tidak akan kembali. Ya, begitu juga disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Innallaha haqqan la yaqbalu bil-lail haqqan bin-nahar wa la yaqbalu bin-nahar haqqan bil-lail. Sesungguhnya Allah memiliki hak di siang hari yang tidak akan diterimanya di malam hari. Ada hak siang enggak diterima di malam hari. Apa hak Allah? Kita sholat zuhur di siang hari. Allah nerima enggak sholat zuhur kita di malam hari? Tidak. Artinya ibadah yang dilakukan di siang hari ya harus dilakukan di siang hari. Nah, begitu juga sebaliknya. Allah memiliki hak di malam hari yang tidak akan diterimanya di siang hari. Oh, sholat tahajud, ya, walaupun hukumnya sunnah sangat dianjurkan. Oh, malam tertinggal, bisa dilakukan di siang hari? Tidak. Karena sholat malam, ya, tempatnya adalah di malam hari. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir saya bawakan kisah, yaitu seorang ulama yang sezaman dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim, namanya Muhammad bin Salam, yang wafat tahun 225 Hijriah. Ya. Wa kana Muhammad bin Salam jalisan fi majlisil imla. Ya, suatu ketika ya Muhammad bin Salam duduk di majelis periwayatan hadis. Ya. Wa syaikhu yuhadditsu, dan syekhnya, Syekh Muhammad bin Salam ini, ya, menyampaikan hadis, ya, sedang mensyarah hadis. Ya. Fankasara qalamu Muhammad bin Salam, tiba-tiba alat tulis pulpen Muhammad bin Salam itu patah. Ya, tiba-tiba patah. Nah, kemudian faqala qalamun bidinar. Ya, qalamun bidinar. Akhirnya Muhammad bin Salam, ya, mengatakan dengan lantang, siapa yang mau menjual satu pena dengan 1 dinar? Ya, 1 pena dengan 1 dinar. Nah, kemudian ya fataqadhafu ilaihil aqlam, banyak akhirnya pena yang datang di beliau. Teman-temannya itu banyak yang menjual. Karena apa? Satu dinar dulu bisa membeli 150 pena. Ya, wallahu alam. Ya, dulu pena, mungkin pena yang celup itu kan, seperti itu. 1 dinar itu bisa membeli 150 pena. Tapi Muhammad ibn Salam, ya, membeli 1 pena dengan harga 1 dinar. Paham? Nah, kemudian wa kana ad-dinaru yashtari zuha'i mi'ati wa khamsina qalaman. Saat itu 1 dinar bisa untuk membeli 150 pulpen. Walakinna Muhammad bin Salam ishtara bihi tilkal lahdhati allati idza dhahabat fa innaha la ta'ud. Akan tetapi, ya, Muhammad bin Salam, ya, beliau ini bukan sekedar membeli pena, tetapi beliau membeli waktu dan kesempatan detik-detik majelis ilmu itu. Kalau seandainya ditinggalkan majelis itu, maka tertinggal ilmu yang harusnya dia dapatkan. Kan bisa saja pergi cari warung, ya, beli pulpen 1 jam,
tertinggal ya dalam pelajaran ilmu, itulah yang dibeli oleh Muhammad ibn Salam. 1 dinar. Ya. Ada yang berani beli 1 pulpen 1 dinar. 1 dinar berapa hitungannya? Ya kan? Kalau dalam hitungan kepingan emas kan seperti itu. Nah, tapi Muhammad bin Salam berani membeli seperti itu. Makanya di dunia kerja sekarang, di zaman sekarang, orang berani membeli waktu dengan jumlah besar. Daripada saya pergi ke toko ya kan, untuk membeli, kemudian belum saya jalan, capek dan lain sebagainya, akhirnya sewa Maxim, pesan Maxim, ojek online. Berarti kita berani membayar waktu, kan begitu. Nah, seperti itulah. Jadi para ulama dahulu ya berat ketika meninggalkan kebaikan yang di depan mata. Kalau seandainya tertinggal, maka tidak bisa kembali lagi. Maka amal ibadah yang ada di hadapan mata yang memang bisa kita kerjakan, kita segerakan, Pak, sebelum ajal menjemput kita. Umur kita berapa, Pak? 60-70 tahun. Sedikit. 60-70 tahun itu singkat dibandingkan umur-umur umat terdahulu ratusan tahun. Ya, hanya 60 tahun. 365 hari dikali 60 tahun, ya kan? Seperti itu. 1 tahun 365 hari kan. Sedikit, singkat. Ya, sekarang sudah 70, 80. Tinggal kita ya banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beribadah kepada Allah, perbanyak istighfar, jaga lisan, jaga sikap, jangan menyakiti hati orang lain. Ya, jangan sampai kita ketika diwafatkan oleh Allah masih banyak orang-orang yang membenci dan dendam sama kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان